Salam sehat buat kalian semua. Hari ini saya akan membawa materi tentang belajar notasi balok. Notasi balok itu sendiri adalah notasi yang berbentuk simbol-simbol. Nah, banyak berpendapat bahwa ketika latihan bernyanyi atau bermain musik, notasi balok ini adalah hal yang sangat penting. Tapi ada juga berpendapat bahwa dalam latihan bernyanyi atau bermain musik, notasi balok ini adalah sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk mari kita belajar bernyanyi, bermain musik, dan belajar untuk membaca notasi balok. Karena menurut saya notasi balok ini membantu kita ketika kita akan membuat sebuah instrumen, aransemen, komposisi pada sebuah lagu, kita bisa menulisnya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan notasi, kita juga bisa membaca dan memainkan musik. Oke, mari kita belajar sama-sama. Semoga ini bermanfaat. Mulai dari apa itu notasi balok? Notasi balok adalah simbol atau tanda yang menyatakan tinggi rendahnya sebuah nada dan diwujudkan melalui gambar. Ini adalah contoh gambar dari sebuah notasi balok. Yang pertama, yang di bawah bulatan hitam itu adalah kepala not, dan kemudian garis lurus itu adalah tangkai not, dan ada benderanya ya. Ya, kemudian kita akan belajar tentang harga not atau nilai dari sebuah notasi ya, dalam bentuk simbol. Jadi ada yang paling di atas itu bulat, kemudian kosong di tengah, hanya bulat saja kosong di tengah. Itu menunjukkan sebagai not penuh. Not penuh, kemudian di sampingnya itu adalah tanda diam. Tanda diam 4 ketuk. Jadi not penuh yang kosong di tengah itu, gambar bulat kosong di tengah itu adalah not penuh 4 ketuk, dan di sampingnya adalah tanda diam 4 ketuk. Oke, saya akan memberikan contoh. Not penuh 4 ketuk ini dia bunyinya 4 ketuk not yang ditahan bunyi. Jadi contohnya tam. Oke, sekali lagi tam. Nada yang ditahan selama 4 ketuk. Berbeda dengan yang di samping itu sebagai tanda diam 4 ketuk. Jadi nada tidak dibunyikan selama 4 ketuk. Contoh, baru nada dimulai. Oke. Kemudian yang kedua adalah gambar simbolnya itu ada bulat kosong, kemudian ada tangkainya. Itu adalah not setengah, 2 ketuk. Jadi not setengah dari 4 ketuk yang di atas, dia bunyinya 2 ketuk. Di sampingnya itu adalah tanda diam 2 ketuk. Jadi not setengah ini dia akan berbunyi sebanyak 2 ketuk, ditahan ya. Contoh tam. Sekali lagi tam. Kemudian di sampingnya itu adalah tanda diam 2 ketuk. Selama 2 ketuk tidak dibunyikan. Contoh tam. Oke. Kemudian yang ketiga, yang di bawahnya itu tanda bulat ada hitamnya, kemudian ada tangkainya. Itu adalah not 1/4. Di sampingnya juga ada tanda diam. Itu adalah 1 ketuk.
not seperempat satu ketuk. Jadi satu ketuk dibunyikan. Jadi contohnya tem, lagi tem. Nah, di sampingnya adalah tanda diam satu ketuk. Contoh satu ketuk tidak ada suaranya. Tem. Oke. Jadi setelah satu ketuk tidak ada suaranya, mungkin di bagian lanjutnya itu ada bunyinya. Kemudian yang keempat adalah not seperdelapan. Not seperdelapan atau setengah ketuk. Nah, not seperdelapan atau setengah ketuk, di sampingnya itu adalah tanda diam, gambar simbol tanda diamnya. Not setengah ketuk dari satu ketuk yang di atas. Kalau satu ketuk bunyinya begini, tem, sedangkan yang setengah dari itu bunyinya hanya di bawah, tem, tem. Oke, sekali lagi, not seperdelapan yaitu setengah ketuk, dia bunyinya hanya di bawah saja, tem. Sekali lagi, tem. Nah, begitu juga dengan tanda diamnya. Sama ya, hanya di bawah. Kalau tadi kita sudah belajar tentang harga atau nilai sebuah not. Nah, untuk membunyikan tinggi rendahnya notasi yang tadi, kita akan mengenal namanya garis birama. Nah, ini adalah contoh gambar dari garis birama yang terdiri dari 5 garis. Jadi ada garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, garis 5. Kemudian kalau kita perhatikan di antara 5 garis ini ada jarak spasi. Ada jarak spasinya, dan itu semua antara garis dan spasi ini semua mempunyai fungsi untuk menentukan bunyi, tinggi, dan rendah sebuah notasi. Kemudian kita akan mengenal di dalam belajar notasi ini ada yang namanya kunci G. Jadi gambarnya seperti yang sudah ada di layar, kunci G. Nah, kunci G ini biasa digunakan untuk menentukan nada dari nada menengah ke atas. Jadi dari nada middle atau nada menengah ke atas ya. Kemudian ada juga kunci F. Kunci F yang gambarnya seperti tanda C. Nah, ini biasanya berfungsi sebagai nada menengah ke bawah atau nada middle ke bawah. Biasanya kalau dalam penulisan notasi itu digunakan untuk menggunakan suara-suara yang rendah, atau suara bass itu menggunakan kunci dari kunci F ini. Atau kalau di piano itu tangan kiri ya, dari nada middle atau nada menengah ke bawah. Oke, kita akan belajar cara untuk membunyikan atau membaca peletakan simbol not ke garis birama. Nah, seperti sebelumnya, garis birama itu pada not balok ada 5 garis birama. Yang paling bawah garis 1, kemudian 2, ke atas 3, 4, dan 5. Dan mohon diperhatikan kembali, pada 5 garis birama ini tentunya ada spasi ya. Perhatikan, semua garis birama dan spasi ini mempunyai fungsi ya. Jadi ketika ditaruh simbol not, maka dia akan berbunyi sesuai dengan nada yang kita taruh pada garis birama yang mana. Nah, kita akan belajar dari C sampai dengan Do.
C sama dengan Do itu, jadi ada 5 garis birama. Yang paling bawah garis birama itu kemudian kita mulai dari nada dasar C atau Do, maka kita akan menggunakan garis bantu di bawah garis birama yang pertama. Jadi ada garis birama 5 yang paling bawah yang pertama itu. Kemudian untuk kita mendapatkan C sama dengan Do, kita menggunakan garis bantu. Garis bantu itu ada di bawah garis birama yang paling bawah. Jadi kita tambah garis birama seal dan kita isi notasi. Oke. Kita isi simbol not menggunakan not satu ketuk saja. Nah, ketika gambar not atau simbol not satu ketuk ini diletakkan pada garis bantu di bawah garis birama, maka bunyinya akan menghasilkan nada Do karena kita mengambil nada dasar C sama dengan Do. Jadi Do. Kemudian kita mulai saja berurutan. Setelah garis bantu C sama dengan Do, kita dapat garis spasi, itu berarti Re atau D. Nah, jadi ada garis bantu sebagai C sama dengan Do, kemudian ada spasi, itu adalah D, dan kemudian masuk ke garis birama paling bawah, itu adalah nada E. Nah, kemudian kita akan mendapatkan spasi lagi dari garis birama paling bawah, itu adalah nada F. Kemudian setelah spasi kita mendapat garis birama yang kedua, itu adalah G. Kemudian kita dapat spasi lagi, itu adalah A. Nah, setelah spasi kita mendapat garis birama yang ketiga, itu adalah B. Jadi di garis birama yang ketiga posisinya adalah B. Kemudian kita mendapat spasi lagi di atas garis birama yang ketiga, itu adalah C. Oke, kemudian kita mendapat garis birama yang keempat, itu adalah D. Oke. Kemudian mendapat spasi lagi, itu adalah E. Kemudian kita mendapat garis birama yang kelima, itu adalah G. Oke. Sekali lagi, berarti kita menghitung dari bawah. C, D, E, F, G, A, B, C. Kemudian lanjut lagi D, E, F, G. Oke. Nah, jika kita menginginkan nada yang lebih tinggi, maka kita bisa menggunakan garis bantu juga yang di atas ya. Oke. Jadi ketika kita akan menginginkan nada A contohnya yang tinggi, maka kita membuat garis bantu, kemudian meletakkan not. Jadi kita boleh terus ke atas dengan menggunakan garis bantu. Nah, jadi sekali lagi dari bawah C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, dan seterusnya. Nah, ini adalah posisi-posisi peletakan dari gambar dari sebuah notasi yang diletakkan di garis birama. Ketika sudah diletakkan seperti ini, maka dia sudah menghasilkan bunyi. Jadi ketika ditaruh di C, Do, so, contohnya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kalau terus ke atas, oktav yang kedua, Do, Re, Mi, dan seterusnya ya. Kalau dia
kembali do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, penempatan nada ini untuk kita bisa menghafalnya kita harus mengulang-ulang ya, dengan cara mengulang-ulang. Jadi do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Kemudian kita mulai dari do lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, setelah kita mulai menghafal, supaya kita tidak terbingung-bingung, jadi saya memberikan tips kepada teman-teman supaya cobalah untuk melangkah. Jadi kita menghafal notasi-notasi ini yang terletak pada garis birama, dari garis bantu ke garis birama ya. Contoh dari C ya. Berarti kalau dari garis bantu C sama dengan do, maka cara menghitungnya adalah C, E, G. Jadi sekali lagi, garis bantu yang pertama C, kemudian garis birama yang pertama adalah E, garis birama yang kedua adalah G, garis birama yang ketiga adalah B, garis birama yang keempat adalah D, sedangkan garis birama yang kelima adalah F. Nah, sekali lagi ya, garis bantu di bawah garis birama adalah C, kemudian garis birama yang paling bawah adalah E, kemudian garis birama yang ketiga adalah G, kedua maksudnya adalah G, kemudian garis birama yang ketiga adalah B, garis birama yang keempat adalah D, dan garis birama yang kelima F. Nah, kita menghafal dulu dari garis birama ini sehingga akan mendapat C, E, G, B, D, F. Lagi C, E, G, B, D, F. Nah, kita menghafal dulu dari penempatan pada garis bantu dan garis-garis birama. Nah, setelah kita menghafal tempat-tempat ini, maka yang kedua kita mulai menghafal juga di posisi spasi. Jadi spasinya. Jadi contoh kalau dimulai dari spasi di atas garis bantu C, maka kita akan mulai dari nada re atau D. Jadi di bawah garis birama, spasi di bawah garis birama itu adalah D. Kemudian spasi di atas garis birama F. Kemudian di atasnya lagi spasinya A, kemudian di atasnya lagi spasinya C, dan di atasnya lagi spasinya E. Nah, kita harus menghafal dan jadi penempatan pada garis birama dan penempatan pada spasinya. Jadi mulai dari D, F, A, C, E. Oke, ini adalah penempatan spasi-spasi. Jadi yang pertama D, F, A, C, E. Nah, kalau kita sudah menghafal ini, kita menghafal secara berulang-ulang sampai kita benar-benar sudah tahu ketika ada
gambar not yang terletak di atas contoh garis birama yang kelima, itu kita sudah tahu apa bunyinya. Kemudian ada gambar not yang terletak di garis birama yang ketiga, kita sudah tahu itu bunyinya apa. Jadi kita menghafal posisi-posisi yang terletak pada garis birama, dan kemudian posisi-posisi gambar not yang terletak pada spasi-spasi dalam garis birama. Nah, ini sangat penting dan sangat membantu untuk teman-teman belajar untuk mengetahui ketika teman-teman mendapatkan notasi balok, maka teman-teman sudah bisa melihat posisi-posisi garis birama dan spasi-spasinya. Jadi sudah tahu bunyinya apa. Nah, ini adalah contoh-contohnya, dan silakan teman-teman untuk mencoba berulang-ulang. Jadi menghafal dari penempatan garis birama, kemudian menghafal juga penempatan pada spasi-spasi dalam garis birama. Sehingga lewat latihan ini teman-teman bisa lebih mudah dan lebih cepat untuk menghafalnya. Nah, latihan ini diperlukan secara berulang-ulang. Jadi kalau sering kita lakukan, maka sama seperti ketika kita akan pergi ke sebuah gunung, naik ke sebuah gunung. Nah, yang pertama, kita memang agak kesulitan untuk menaik ke gunung itu karena kita harus membuat jalan dulu, sehingga baru kita bisa mencapai ke puncak gunung. Tapi setelah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, kita kembali lagi kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, maka jalan dari bawah akan naik ke atas gunung itu kita sudah hafal. Jadi kita sudah tahu, oh kalau naik begini kita sampai di sini, kalau belok ke kanan kita akan tiba di sini, kalau lagi 100 meter kita akan tiba di puncak. Nah, itu rumusnya. Ketika kita ingin cepat belajar not balok, kita harus melakukannya berulang-ulang. Bagaimana cara melihat bahwa kita sementara bermain pada nada dasar tertentu? Contoh nada dasar C. Nah, perhatikan pada garis birama, ketika tidak terdapat gambar kres atau simbol mol. Simbol kres itu seperti pagar, kemudian simbol mol itu seperti B, ya. Jadi kalau tidak terdapat pada garis birama, maka itu adalah dasar C. Jadi kalau kosong garis biramanya, itu menandakan bahwa nada dasarnya adalah C. Namun ketika pada garis birama di sebelah kiri atas terdapat contoh satu kres, itu bermain pada nada dasar G. Lalu kalau ada dua kres, berarti nada dasarnya sama dengan D. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui satu kres itu adalah G dan kemudian kres itu adalah D? Caranya sangat mudah. Caranya untuk kita mengetahui kita sementara bermain nada dasar apa, jadi kita menghitung menambah 5. Jadi kalau dari C, berarti kalau ditambah 5, atau dari C hitungannya 1, C, D, E, F, G. Jadi terdapat 5, dimulai dari C, berarti C, D, E, F, G. Jadi nada kelimanya adalah G. Nah, itulah cara menghitung atau rumus dari bagaimana kita mencari satu kres. Jadi kita hitung 5 dari C,
maka kita akan mendapat nada G. Itulah kemudian kita menulis di samping atas, samping kiri atas itu nada dasar G, jadi satu kres. Kemudian kalau dua kres sama dengan, nah kita hitung dari G. Kemudian setelah G, A, B, C, D. Kita tambah juga 5. Hitungannya berarti kalau dari G, A, B, C, D. Nah, dari G hitungannya nada kelima adalah D. Jadi kalau dua kres sama dengan nada dasar D. Begitupun selanjutnya kalau tiga kres kita hitung dari D. Sehingga kita akan mendapat 5 dari D, E, F, G, A. Jadi kalau 3 krois itu sama dengan bermain nada dasar A. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan nada dasar di mana yang kita sementara mainkan, kita melihat di sudut kiri atas itu, kalau dia tidak ada kres atau mol, tanda simbol, berarti kita bermain pada nada dasar C. Tapi kalau ada simbol satu kres, berarti kita rumusnya kita mulai menghitung dari C, nada kelima. Jadi C, D, E, F, G. Jadi setiap 5 itu satu kres. Kemudian jadi kalau dari C ke G, jadi sudah 5 itu satu kres. Kemudian menentukan dua kres itu apa, kita hitung dari G, A, B, C, D. Jadi dari G nada kelima itu akan ketemu D ya, G, A, B, C, D. Nah, ketika ada tulis dua krois berarti kita sementara memainkan pada nada dasar D. Dan seterusnya begitu. Dari D kalau mau cari 3 krois, apa itu 3 krois? Dari D hitung tambah 5, D, E, F, G, A. Jadi kalau 3 krois itu sama dengan A. Nah, itu untuk kres. Lalu ada juga simbol mol. Kalau ada tertulis 1 mol, jadi kalau kres sudah jelas. Sekarang kalau ada tertulis 1 molnya ada 1 ya, berarti cara menghitung sama. Dia nada kelima tapi dihitung undur. Jadi kalau dari C dihitung undur, B, kemudian A, G, baru F. Nada kelima kalau dari C dihitung undur, C, B, kemudian C, B, kemudian ulang, sorry ya. Jadi C, B, A, G, F. Nah, jadi nada kelima dari C dihitung undur, berarti itu adalah 1 mol. C, B, A, G, F. Nah, itu adalah 1 mol. Jadi 1 mol sama dengan bermain pada nada dasar F. Dan untuk mendapatkan 2 mol, 3 mol, dan selanjutnya cara menghitungnya dihitung dari F, jadi hitung undur nada kelima. Nah, selanjutnya seperti itu cara mencari untuk main di nada dasar apakah kita sementara. Kemudian kita harus memperhatikan ketika ada 1 kres di samping kiri atas berarti main G. Kemudian kalau ada 3 kres kita mulai menghitung. Cara menghitungnya seperti tadi. Jadi kalau dari C nada kelima dari C adalah G. Kalau 2 kres dari G nada kelimanya G, A, B, C, D, D, dan seterusnya. Cara untuk kita mencari main pada nada dasar apa, rumusnya seperti itu. Oke, dan coba kalian untuk mempraktekkan. Jadi melihat kalau ada contoh-contoh notasi balok, lihat ada berapa kres itu, kemudian mulai kalian menghitung. Supaya setiap penyajian not balok, baru lihat saja kalian sudah tahu, oh ini main pada nada dasar ini. Oke, jangan lupa dengan tanda dinamika. Nah, tanda dinamika ini biasanya sering muncul di dalam penulisan not balok, atau ketika kita sering bertemu dengan not balok dan membaca,
biasanya tanda dinamika ini biasanya menyertai di dalam gambar dari simbol-simbol. Nah, mari kita belajar beberapa tanda dinamika yang biasanya digunakan. Kita mulai dari P. Biasa ada gambar seperti huruf P, itu biasa disebut dengan piano. Nah, piano yang artinya lembut. Oke. Jadi P adalah piano yang artinya lembut. Kemudian ada tanda dinamika huruf F. Nah, huruf F ini yang artinya forte. Forte adalah keras. Jadi kalau P adalah lembut, forte adalah keras. Meso piano, MP, meso piano atau meso forte. Jadi pakai meso ya. Huruf M jadi MP atau meso piano itu biasanya agak lembut. Jadi meso itu agak lembut. Oke. Kemudian kalau meso forte, MV berarti agak keras. Oke. Kemudian untuk tanda simbol PP pada not balok yang berarti pianissimo atau sangat lembut. Kemudian untuk tanda simbol FF pada notasi balok itu adalah fortissimo yang berarti sangat kuat. Nah, ini adalah beberapa simbol yang harus diperhatikan ya. Ada juga kita akan belajar tentang crescendo. Nah, crescendo ini biasa tanda dinamika. Jadi bunyinya itu dari kecil lebih lama semakin besar. Crescendo. Ya. Oke. Itu adalah crescendo. Jadi tanda ini dia akan gambarnya dari kecil kemudian dia membuka semakin lama semakin besar. Oke, kemudian ada namanya decrescendo. Nah, decrescendo ini kebalikan dari crescendo. Kalau decrescendo dia dari besar ke kecil. Jadi dari besar semakin lama dia semakin kecil. Jadi contohnya ya. Jadi semakin bunyinya semakin lama dari keras dia semakin mengecil. Oke, itu adalah decrescendo. Nah, teman-teman, inilah tanda-tanda dinamika yang sering muncul di dalam penulisan not balok. Jadi kita belajar sangat mudah sekali. Jadi P piano, E forte, kemudian meso piano agak lembut, meso forte agak keras.